Halo Sobat yang Budiman, alias Sobat yang baik budi dan juga amanah. Hehehe, ketemu lagi dengan Oktav di Kamboja. Hari ini hari Kamis tanggal 28 April, ya, hari yang panas banget nih. Sebelumnya terima kasih buat sobat-sobat yang udah kasih ide konten tentang bagaimana mencari kerja di Kamboja. Beneran nih, mau cari kerja di Kamboja? Simak video ini sampai selesai, biar tahu kode rahasia dan tips-tipsnya. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini ya. Klik like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Bicara soal kehidupan sebagai pekerja asing atau ekspatriat, Kamboja bisa dibilang sebagai negara yang sangat welcome ya terhadap pekerja asing dari berbagai negara. Ya, ini bisa dilihat dari membanjirnya investasi asing yang masuk ke Kamboja. Dan makin bertambah banyak selama 1 dekade terakhir ini. Ekonomi Kamboja tuh terus tumbuh loh. Banyak perusahaan baik internasional maupun lokal beroperasi di sini. Dari berbagai sektor industri. Di ibu kota Phnom Penh khususnya, terlihat ya pembangunan dirasakan begitu cepat. Sekarang banyak gedung-gedung bertingkat berdiri baik digunakan sebagai office, hotel, apartemen, shopping mall, business center, dan lain-lainnya. Dulu tahun 2009, sekitar 12 tahun yang lalu, pertama kali saya pindah ke Phnom Penh, kondisinya nggak begini. Masih sepi banget, ya belum banyak sektor bisnis yang ada. Yang ada juga teman-teman saya yang di Indonesia ngebully, apain lu pindah ke Kamboja? Bukannya perang di sono, masih banyak ranjau. Atau, Phnom Penh itu kan kondisinya kayak Jakarta tahun 80-an. Hahaha, dalam hati gua, lihat tar, Kamboja itu pasti bakal maju. Dan itu terbukti hingga sekarang. Walaupun negara kecil, tapi terus tumbuh dan maju. Nah, dengan berkembangnya ekonomi dan investasi di Kamboja, tentunya makin banyak lapangan pekerjaan yang baru juga. Makin banyak peluang kerja di Phnom Penh. Perusahaan dari berbagai negara juga beroperasi dan buka cabang di Kamboja. Dari mulai bank-bank internasional, perusahaan asuransi, perusahaan yang bergerak di bidang engineering, perusahaan teknik, konstruksi, travel agent, ya, hingga lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah dan kursus bahasa. Nah, orang asing itu diperbolehkan dan sangat dibutuhkan bekerja di sini, baik secara full-time maupun part-time di berbagai bidang. Yang kebanyakan saat ini itu bekerja di bidang pendidikan, hospitality, perhotelan, bidang entertainment, jasa konsultan, agensi, industri garment, sektor bisnis consumer good atau healthcare kayak saya begini, dan juga sektor teknologi, keuangan, perbankan. Dan di sini tuh banyak NGO ya, non-profit organization atau non-governmental organization. Jadi banyak banget peluang kerja yang tersedia di sini di berbagai fungsi dan posisi, mulai dari level highly paid expatriate ya di posisi eksekutif seperti general manager, director, turun ke level manager, supervisor, dan sampai ke level staff. Bahkan di level pekerja magang pun dibayar bulanannya cukup baik ya, tergantung kompetensi dan pengalaman kerja serta besaran bisnis dari perusahaan yang meng-hire. Apa syarat atau modal awal buat bisa kerja dan survive di Kamboja? Ya pasti butuh modal lah, mesti ada, dan ini saya kasih tahu rahasianya. Penting banget nih kalau mau dapat kerjaan dengan gaji yang bagus di Kamboja. Kode rahasianya adalah bisa berbahasa Inggris. Betul, wajib bisa bahasa Inggris bro. Minimal banget dapat kerjaan sebagai teacher di sini karena banyak lembaga pendidikan ya, banyak sekolah yang butuh guru yang bisa bahasa Inggris. Apalagi di perusahaan-perusahaan kelas internasional. Dan sobat-sobat punya skill lain ya, di samping bisa ngomong Inggris, saya yakin pasti cepat dapat kerjaan. Sebagai expat, kalau bisa bahasa Inggris, ya bisalah dapat pekerjaan dengan gaji sekitar 1.000 sampai 2.000 US dollar sebulan. Cukup tuh untuk biaya hidup single di Kamboja. Karena persyaratan administrasi untuk bekerja di Kamboja tidak begitu sulit. Apalagi kalau Anda punya gelar akademik, misalkan tamat sarjana atau master degree ya, dan punya pengalaman kerja di bidang tertentu di Indonesia. Terus ngelamarnya ke perusahaan yang secara level cukup gede di Kamboja. Bayarannya pun akan lebih bagus. Nah, kebanyakan income untuk pekerja asing atau expat itu bervariasi ya. Setahunnya mulai dari 12.000 US dollar hingga 60.000 US dollar. Bahkan untuk level top management bisa di atas itu. Ditambah dengan tunjangan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ditambah lagi kalau ntar udah lama tinggal di Kamboja, sobat-sobat bisa sambil jalan belajar bahasa lokal. Bahasa Khmer ya. Terus pasti gitu berkomunikasi dengan orang lokal. Kemampuan ini akan menjadi nilai tambah yang berarti untuk perkembangan karir dan pekerjaan di Kamboja ke depannya. Ya, kalau misalkan belum bisa bahasa Inggris, belajar dulu dari sekarang. Kecuali mau kerja di tempat yang tidak butuh kemampuan bahasa Inggris. Dan secara level jadi pekerja kasar gitu. Ya, kalau gitu mah mending kerja di Indonesia saja. Apain jauh-jauh ke Kamboja ya? Meninggalkan keluarga dan kampung halaman. Bener nggak? Ada 5 cara untuk mencari pekerjaan di Kamboja. Antara lain, yang pertama, bisa gabung di grup-grup seperti Facebook Group yang khusus lowongan kerja ekspat ya. Di Facebook banyak tuh seperti Phnom Penh Job for Foreigners, Job Cambodia, dan lain-lain. Yang kedua, cari lowongan lewat website Kamboja seperti bongtom.com, kambojab.com, kamhr.com, topjobkambodia.com. Banyak listnya, nanti saya sertakan di deskripsi video ini ya. Termasuk juga bisa search job lewat linkedin.com. Cari tuh pekerjaan di Kamboja, banyak. Yang ketiga, melalui HR agency di Kamboja. Kayak semacam headhunter gitu yang nyari pekerjaan ekspat.
Jadi kita bisa email CV kita ke mereka dan bilang kita lagi nyari kerja di bidang apa yang sesuai dengan kualifikasi kita masing-masing. Misalkan mau kerja di sektor perhotelan. Nah, dengan CV kita ada di database mereka punya klien dan network buat tahu lowongan di bidang tersebut. Nanti bisa disalurkan dan interview juga bisa lewat online atau Zoom gitu ya. Nah, beberapa HR agency di Kamboja antara lain Top Recruitment Cambodia, AGB Consulting, HR Inc Cambodia, A Plus Consulting, dan masih banyak lagi. Yang keempat, buat yang berminat bekerja di sektor yang dikelola orang-orang Indonesia, biasanya kebanyakan lowongan pekerjaannya itu di sektor gaming dan entertainment ya, seperti online, web, dan kasino yang berlokasi di luar kota Phnom Penh. Nah, itu bisa gabung di grup-grup komunitas di Facebook seperti komunitas lowongan kerja Indo-Kamboja online, lowongan kerja di Kamboja, komunitas Indo-Kamboja, dan masih banyak grup-grup Facebook komunitas Indonesia yang tinggal di Kamboja. Memang kalau dapat perusahaan atau majikan sama-sama orang Indonesia itu nggak perlu bisa bahasa Inggris, jadi lebih gampang tentunya. Tapi kalau dapatnya bukan perusahaan Indonesia, seperti perusahaan dari Chungko atau Vietnam, wah itu rada susah tuh untuk berkomunikasi. Dan juga mesti hati-hati kalau milih kerjaan di sektor ini. Sebaiknya cari aman dengan cara aman aja lah. Nah, untuk lebih detailnya bisa tonton video saya yang ini nih. Yang kelima, melalui networking atau teman, atau bisa datang langsung ke Kamboja ya buat memahami kondisi negara di sini. Let's say stay di sini 2-3 bulan gitu sambil cari lowongan kerja di sini yang sesuai dengan minat dan kualifikasi sobat-sobat. Ya, tentunya harus berani dan ada modal dulu, minimal flight ticket dan biaya hidup sementara di sini. Karena secara aturan masuk dan tinggal di Kamboja tidak begitu sulit untuk survive ya untuk para pencari kerja yang mau masuk mengadu nasib di sini dibandingkan masuk ke negara-negara lain di Asia. Untuk aturan mengenai visa dan work permit bisa cek juga video saya yang ini. Ya, memang lebih aman jikalau bisa berangkat ke Kamboja tuh sudah punya kepastian pekerjaan atau sudah ada kontrak yang disetujui sebelum terbang dari Indonesia. Pastinya modal yang dibutuhkan nggak banyak. Apalagi si pemberi kerja juga mengcover flight ticket, visa, work permit, dan bahkan menyediakan tempat tinggal di Kamboja. Makin mantap lagi. Ayo, rekan-rekan di Indonesia yang lagi cari kerja, negara Kamboja bisa dijadikan salah satu alternatif tujuan tempat mengembangkan karir, mencari sesuap nasi, dan meraih segenggam berlian. Dan pastinya cari hidup yang lebih baik untuk masa depan ya buat keluarga dan anak cucu. Amin, 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 amin. Mungkin saat ini Anda belum butuh, tapi siapa tahu nanti butuh ya. Bisa share video ini ke sobat-sobat yang lain kalau membutuhkan. Kalau ada pendapat, silakan tulis di kolom komentar ya. Atau kalau ada yang mau bertanya, monggo. Kita bisa diskusikan sama-sama. Semangat bro. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat.